Oke, kembali lagi bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng yo. Kembali di dalam segmen berbahasa Indonesia bagian kedua Pak Johnson. Ya, Kita langsung saja ngobrol karena sedikit panjang jadi kita nggak dengarkan lagu dulu, nanti saya pasangin lagu terakhir ya. Begini, tadi ada berita di Indonesia itu kan tentang ojol atau ojek online ya. ya. Saya jelaskan, Pak Johnson tahu nggak ojol apa? Ojek online tahu nggak apa? Ojek online tuh jadi kayak kalau di sini tuh kayak M-Food. Jadi nganterin Ya. makanan gitu Ojek ya. aku tahu, ojek. Atau kan, jadi Ya. online ya kan? Kan kita Aha. juga di sini Oh online gitu gitu, ya, kayak pakai. M-Food gitu. Iya, M-Food, terus ada satu lagi yang warna merah muda kan? Itu Ya. saya nggak tahu namanya apa. Jadi semacam gitulah di Indonesia Iya, kan iya. ada banyak lah. Indonesia tuh Banyak. ada banyak ya. Jadi ada kasus tadi yang kita bacakan dalam berita itu. Jadi ceritanya ojol ini kan, ojol itu ojek online itu bisa diminta datang untuk nganterin kita orang yang pergi, atau bisa untuk antar barang Pak Iya, Johnson iya. ya. Jadi ya istilahnya itu bukan untuk orangnya sih, untuk antar barang gitu lah ya. Dan pokoknya kasusnya ternyata sang pelanggan tersebut yang memesan servis sang ojek online ini nggak jelas karena apa sih, mungkin atau telat lah atau gimana gitu ya, atau menurut beritanya sih katanya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia datang sudah langsung di ngoceh-ngocehin gitu Pak Johnson ya. Jadi apakah karena kesalahan paham, kita juga nggak ngerti gitu ya. Di ngoceh-ngocehin dan dan dikasih bintang cuman satu, udah gitu dikasih bintang cuman satu, pokoknya jadi artinya dapat masukannya nggak bagus lah, seperti itu ya Pak Johnson ya. Dan ternyata ojek online ini marah-marah dan dia bawa teman-temannya eh, nge apa nyamperin rumahnya pelanggan tersebut Pak Johnson. Jadi pelanggan tersebut ya saya rasa takut juga kali ya disamperin puluhan ojek online katanya gitu loh. Wah. Jadi langsung minta maaf seperti itulah gitu. Tapi kita kan tahu kalau pesen kayak begini-ginian nih, Uber lah atau ojek online lah atau yang macam-macam seperti ini lah. Kita tuh sebagai pelanggan memang punya hak untuk kasih bintang berapa gitulah. Pokoknya kepuasan kita lah. Kita puas apa nggak dengan servis mereka. Kalau nggak puas ya bintangnya berarti kecil. Kalau puas bintangnya banyak, seperti itu gitu ya. Dan memang orang ini katanya telah memaki-maki dan juga memberikan bintang satu gitu ya. Katanya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Cuman saya lagi mikir aja sih, kalaupun kejadiannya seperti ini memang nggak ada masalah apa-apa gitu ya, nggak ada kelalaian, tidak ada kelalaian daripada si ojek online-nya gitu ya. Apakah tindakan seperti ini bisa dibenarkan gitu? Jadi sang pelanggan atau customer kan express dia punya pengalaman gitu. Jadi saya puas apa nggak puas gitu. Iya. Dan dia tulis di situ. Terus tiba-tiba karena dia punya masukan tentang apakah dia puas apa enggak, itu dia taruh di situ, dan tiba-tiba dia di grebek rumahnya sama itu ojek online. Apakah ini bisa dibenarkan atau apa menurut Pak Johnson kok seperti itu? Ya nggak boleh dong, itu haknya pelanggan dong. Iya, betul. Jadi menurut Pak Johnson ini hak pelanggan ya. Haknya pelanggan. Ya. Secara tradisional seperti itu sebenarnya gitu ya. Dan memang saya bisa mengerti sih, karena kadang-kadang memang ada pelanggan yang semena-mena. Saya bisa mengerti memang ada yang harus semena-mena. dikasih bintang 5 atau bintang sebanyaknya Iya. gitu. Jadi ada bukan cuma itu. Jadi kayak bukan cuma memaki lah, kayak kadang-kadang pesan terus nggak mau bayar. Ada pelanggan seperti itu. Tapi setahu saya di dalam sistem ojek online ini atau seperti Uber dan lain sebagainya, pelanggan bisa kasih rating ke driver. Driver juga bisa kasih rating ke pelanggan. Jadi daripada grebek ya, grebek rumah pelanggan tersebut, saya kira lebih baik kasih aja rating yang buluk. Toh kalau rating itu terus akumulasi, orang bisa lihat atau perusahaan bisa melihat bahwa ini pelanggannya yang salah gitu loh. Ini pelanggannya karena rating pelanggannya juga jelek banget gitu loh. Dan mungkin dia bisa di-ban, jangan kasih pakai lagi, seperti itulah. Karena kalau nggak, jadi saya rasa ya ini bisa menakutkan orang sih ya untuk pakai servis atau layanan ojek online Pak Johnson. Iya. Orang bisa takut gitu. Takut lah. Nggak cuman itu ya, saya melihat memang ada tendensi seperti ini. Karena seperti tadi saya bilang, traditionally atau secara tradisional harusnya hak pelanggan untuk kasih rating, mau rendah kayak mau enggak ya kan. Masalahnya bukan cuman ojek online ini. Beberapa waktu lalu di Thailand ada satu resort yang dikasih rating rendah sama pelanggannya. Lalu dia akhirnya dan bukan sekali loh, ada 2 kasus di Thailand ya. Jadi 2 resort yang dikasih rating rendah sama pelanggannya, dua pelanggan yang berbeda ya Pak Johnson ya.
Jadi kejadiannya sudah 2 kali lah semacam itu kejadiannya. Dan pihak hotelnya nggak seneng dengan rating di dalam online bookingnya seperti TripAdvisor, Booking.com, dan Trip.com dan lain sebagainya. Dan sang pihak hotel nggak seneng gitu Pak Johnson, dan akhirnya mereka melayangkan tuntutan secara hukum gitu loh. Nah, jadi makanya tadi saya bilang secara tradisional ini haknya pelanggan untuk kasih rating rendah atau tinggi. Walaupun sekali lagi benar saya ngerti ada pelanggan yang rese gitu loh. Ya di-ban aja loh pelanggannya, nggak boleh lagi gitu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang pihak dari perusahaan, hotel kah, resort kah, ojol kah gitu ya. Ya di dalam kasus ojol ini memang saya percaya pihak perusahaan tidak membenarkan, tetapi kalau mereka tidak melakukan tindakan yang benar, artinya mendisiplinkan para ojol-ojol yang seenaknya saja menggerebek ini, sekali lagi terlepas dari baikan daripada orang pelanggan tersebut ya, karena pelanggan tersebut bisa saja di-ban lah seperti itulah gitu loh. Dan ini karena akan menyebabkan orang-orang atau pengguna daripada jasa ini yang lainnya menjadi takut loh. Ya kan? Ya takut lah saya mau pakai jasa ojol. Wah, nanti kalau saya bikin salah barang, mereka bisa seperti macam preman seperti itu. Ya kan? Takut saya. Nah, kita sih nggak tahu ini mereknya apa gitu. Tapi kalau sampai orang tahu itu merek apa, orang bisa takut loh pakai merek itu. Ya kan Pak Jansen, seperti tadi kita bilang nih. Di Makau ini kan ada M-Food, ada satu lagi. Namanya apa yang satu lagi? Warna ungu lagi apa? Warna pink Pak Jansen. Apa itu? Warna pink. Ada tahu nggak Pak Jansen? Nggak tahu. Nggak, bahasa Cinanya nggak ingat juga. Kalau yang pink ya panda ya kalau nggak salah ya. Pandai pokoknya. Ya ada 2 lah pokoknya. Iya. Nah kalau seandainya kita tahu salah satu daripada brand ini melakukan hal yang kita dengar di berita ini, saya mungkin akan berhenti pakai jasa itu. Iya itu. Iya kan? Misalnya kita dengar Uber melakukan seperti hal itu, kita mungkin akan berhenti pakai jasa Uber karena kita takut kan. Nah yang resort itu tersebut aja ya, akhirnya kan masuk berita Pak Jansen. Akhirnya kedua resort ini di-ban sama orang-orang di seluruh dunia. Jadi orang-orang malah bilang ya nggak usah ada yang nginep aja di itu resort gitu loh. Iya. Karena kan memang haknya kita sebenarnya gitu loh. Nah, jadi saya juga waktu baca ini berita ya, baik itu berita yang resort, baik berita yang tentang ojol ini, ya rada antik sebenarnya ya. Antik kenapa? Karena saya mau marah juga nggak bisa, karena saya tahu kadang-kadang memang pelanggannya emang rese Pak Johnson, saya tahu gitu. Tapi untuk para ojol ini melakukan tindakan hakim sendiri seperti ini, akhirnya malah mereka yang ada di sisi negatif gitu loh. Artinya orang kan nggak tahu kisah sebenarnya apa. Kita pun nggak tahu sampai sekarang gitu sebenarnya apa. Tapi yang ada banyak orang yang pastinya membaca dan pasti tidak senang jadinya, karena mereka merasa loh kok kita kan punya hak untuk kasih rating seperti itu, ya kan? Malahan mungkin sebenarnya itu pelanggan memang bertindak semena-mena Pak Johnson gitu loh, memaki-maki mungkin dengan bahasa yang tidak baik dan lain sebagainya gitu loh. Kenapa nggak viralin aja gitu ya kan? Viralin aja pakai video gitu ya kan? Apalagi kalau memang tidak ada kesalahan di pihak si driver gitu ya. Nah, kalau tapi ternyata di usut lebih lanjut lagi, ternyata drivernya memang telat mungkin gitu ya. Ya saya kira memang ada hak juga, walaupun sekali lagi ada cara yang lebih baik dibandingkan memaki-maki mungkin ya. Mungkin cara yang pelan lah gitu ya. Tapi untuk rating itu hak daripada pengguna jasa gitu loh ya. Mau sebagaimanapun juga, sama halnya seperti kalau kita belanja yang bukan online, belanja yang di toko, kan ada istilah pembeli adalah raja gitu loh. Betul. Ya kan? Ya artinya di sini bukan berarti mereka bisa semena-mena, tetapi ya servisnya sebisa mungkin yang terbaik lah supaya mereka kembali lagi gitu loh. Nah, kalau kayak begini kan bukan saja si pengguna tersebut, tetapi orang lain yang ngebacanya merasa bahwa servisnya jelek banget kalau kayak begitu. Kita kasih opini kita aja mereka nggak terima. Kalau kayak gitu kenapa harus kasih rating, jangan pakai ratingan kalau kayak gitu, ya kan? Dan dengan kejadian di mana ojol ini semuanya pada ngegerebek rumah pengguna tersebut, ya kelihatannya seperti barbar ya. Seperti itu Pak Johnson, kayak main hakim sendiri kan. Dan itu cukup menakutkan untuk orang-orang kebanyakan gitu ya. Dan itu bisa berdampak kepada perusahaan yang bersangkutan. Kalau sampai ketahuan saja namanya itu ojol apa, yang mana ojolnya sih, perusahaan yang mana, itu bisa pelan-pelan orang nggak mau pakai lagi gitu. Dan kalau udah seperti itu kan akhirnya kena dampaknya siapa? Ya drivernya juga kehilangan pekerjaan toh. Karena kalau perusahaan bangkrut kan drivernya kehilangan pekerjaan gitu loh. Jadi saya kira ada cara yang lebih baik lah gitu ya. Jadi saya makanya bilang ini hal yang unik, karena saya juga mau marah nggak bisa, karena saya ngerti mungkin ini
ini pelanggan memang rese Pak Johnson. Pelanggan yang too much lah gitu loh, over lah gitu loh. Tapi ya ada cara yang lebih baik lah dibandingkan seperti itu. Karena itu sama juga dengan bertindak main hakim sendiri seperti itu ya. Dan saya kira itu adalah langkah yang bisa jadi senjata makan tuan sekali lagi, karena ya orang-orang melihatnya kayak kok seenaknya aja nyerang rumah orang gitu loh Pak Jason ya kan. Kalau kayak gitu udah deh, nggak mau lagi ada urusan sama perusahaan tersebut seperti itu. Saya kira gitu kali ya Pak Jason ya. Ya kita pantau terus saja, kita lihat beritanya. Makin hari memang berita zaman sekarang makin unik gitu ya, apalagi zaman pandemi ini, karena memang serasa orang-orang ya karena mungkin tuntutan situasi gitu ya, jadi semuanya pada stres, semuanya pada tegang Pak Johnson, depresi lah, dan cepat panas, cepat marah lah mungkin, terus penghasilan kurang lah dan lain sebagainya. Jadi ya kita sabar-sabarin lah teman-teman, apalagi di masa pandemi ini. Saya juga beberapa waktu lalu ya, mungkin minggu lalu kalau nggak salah, pokoknya kalau nggak 8 hari atau 5 sampai 8 hari yang lalu, saya nggak ingat, tapi minggu lalu yang jelas. Saya ingat sekali. Saya ingat sekarang tepat, ya benar, 7, 8, 9 hari Jumat minggu yang lalu Pak Johnson. Saya ke Sunmyu, terus saya lagi pakai baju berantakan memang. Terus saya dikira bahwa itu barang-barang saya udah bayar, saya punya kantong sendiri kan. Saya udah bayar. Saya dikira bawa tuh barang-barang keluar. Terus saya di stopin sama orang penjaga Sunmyu ini, bilang, "Kamu kalau belum bayar nggak boleh masukin ke dalam ini kantong," dia bilang begitu. Aduh, saya pengen marah Pak Johnson. Terus akhirnya saya bilang, "Teijo Cina," saya bilang begitu. Terus dia tiba-tiba bilang begini, bukannya minta maaf, dia malah begini, kalau udah bayar ya udah. Gua kira belum bayar. Kalau belum bayar nggak boleh masukin dalam situ. Langsung saya bilang, "Cito lah," saya bilang gitu kan. Gue juga tahu gitu loh. Tapi kan saya kesel, kok nggak, bukannya minta maaf gitu loh Pak Johnson. Saya hampir kejar tuh orang. Saya mau kasih lihat saya punya bond segala, tapi saya udah hampir sampai ke dia, aduh ada pintu keluar, saya langsung buru-buru keluar. Saya pikir udah deh, hal beginian mau ngapain sih dibesar-besarin ya kan, zaman sekarang seperti itu. Ya jadi semuanya coba saling inilah, menahan diri ya Pak Johnson ya. Oke. Dan saat ini juga saya harus menahan diri karena waktunya sudah mau habis Pak Johnson. Kalau nggak menahan diri saya ngomong kebanyakan ini ya kan. Saya harus pamit dulu, saya dan Pak Johnson pamit diri semuanya, yang di luar dan di dalam sana. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Saya pasangkan sebuah lagu terakhir untuk teman-teman semua, sebuah lagu dari The Asia dengan judul Ku Kan Menjagamu. See you guys again. Salam Indonesia. Bye.